Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar ya pagi ini anak-anak yang Ustaz banggakan? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Baik, di pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam di kelas 2 ini, di pertemuan yang kedua Ustaz akan mencoba untuk mengulang kembali dari video pembelajaran yang kemarin. Nah, ada beberapa poin yang akan Ustaz jelaskan di sini. Silakan anak-anak untuk menyimak dengan seksama. Nah, kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah kejujuran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad selalu berperilaku jujur. Nabi Muhammad SAW dipercaya orang lain. Nabi Muhammad SAW memperoleh gelar Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Adapun contoh kejujuran Nabi Muhammad SAW adalah kita bisa melihatnya anak kalian ketika beliau dalam hal berdagang atau berjualan. Nah, Nabi Muhammad SAW jujur dalam berdagang. Beliau mengambil keuntungan secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Beliau menunjukkan kelebihan barang dagangannya. Dan beliau juga tidak sungkan atau tidak malu untuk menunjukkan kekurangan barang dagangannya. Baik, anak-anak sekalian, di akhir dari pembelajaran kita hari ini, kita ingin menceritakan suatu cerita yang sangat sering kita dengar, itu tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW ketika terjadi pada peristiwa peletakan Hajar Aswad. Nah, suatu ketika Hajar Aswad yang terletak di Ka'bah itu jatuh, rusak, karena saat itu di sekitar Ka'bah itu mengalami yang namanya banjir. Nah, untuk meletakkan Hajar Aswad itu kembali di Ka'bahnya, ya, orang-orang pada kebingungan siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut. Maka dari beberapa suku yang ada di Mekah, mereka bersepakat. Di antaranya adalah ada seorang pemuka yang bernama Abu Umayyah bin Mughirah. Dia mengatakan bahwa yang berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ini di Ka'bah adalah orang yang pertama sekali memasuki pintu Safa, atau orang yang pertama kali datang ke Ka'bah. Siapa orang yang pertama kali datang ke Ka'bah setiap harinya, maka dialah orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah tersebut. Nah, keesokan harinya dilihatlah siapa orang tersebut. Nah, ternyata orang tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya suku-suku yang ada di Mekah bersepakat bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad di Ka'bah. Nah, Rasulullah pun bersedia. Nah, di sini ada cerita yang sangat keteladanan yang sangat mulia dari baginda Nabi Muhammad SAW adalah beliau tidak ego, ya, tidak egois. Beliau tidak meletakkan sendiri batu Hajar Aswad tersebut, tapi beliau mengambil
membentangkan satu serban, ya, yang serban itu ada empat penjuru, ya. Beliau mengangkat batu Hajar Aswad tersebut, kemudian beliau meletakkan batu itu di kain serban tersebut. Nah, akhirnya beliau menyuruh setiap kabilah, ada 4 suku kabilah saat itu, untuk memegang setiap sisi dari kain serban tersebut dan menyuruh mendekatkan batu Hajar Aswad tersebut mendekati Ka'bah. Kemudian beliau pun langsung mengangkat batu Hajar Aswad tersebut dan diletakkan kembali di Ka'bah. Nah, anak sekalian, ini adalah cerita yang sangat merupakan keteladanan yang sangat luar biasa dari Rasulullah. Bagaimana beliau benar-benar digelari sebagai seorang yang al-amin, artinya orang-orang yang sangat dipercaya oleh orang lain, dipercaya oleh temannya, dipercaya oleh keluarganya, dan bahkan dia dipercaya oleh orang-orang atau suku-suku yang ada di Mekah saat itu. Nah, pelajarannya adalah, marilah mulai saat ini kita menjadi orang yang selalu jujur, berkata jujur, berbuat yang jujur, sehingga nanti orang-orang yang ada di sekitar kita mempercayai diri kita. Sekian dari Ustadz, semoga cerita ini bermanfaat bagi kita, bagi Ustadz, dan bagi umat Rasulullah SAW. Semoga kita bisa meneladani kejujuran dari Rasulullah SAW, dan kita juga termasuk orang-orang yang jujur. Amin, Allahumma amin. Sekian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.